Ya, Ustazah, berarti sebetulnya bisa disampaikan juga bahwa penyebutan lain dari Ramadan itu adalah bulan pendidikan begitu ya Ustazah ya? Bulan pendidikan bagi diri Ya. kita dan juga bulan pendidikan bagi keluarga sebetulnya. Nah, tapi mungkin Ustazah yang berikutnya bisa dijelaskan Ustazah terkait dengan bulan pendidikan ini yang walaupun tadi sedikit banyak sudah disinggung begitu Ustazah, dan kemudian eh, yang saya lihat biasanya memang banyak dari keluarga yang Muslim itu menjadikan Ramadan ini memang tadi sedikit sudah disinggung oleh Ustazah, belajar puasa saja. Untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya itu tuh masih belum Ustazah gitu, karena mungkin apa ya, belum mendapat bahwa oh ini momen terbaiknya nih untuk melakukan pendidikan anak juga keluarga gitu ya di Ramadan ini gitu. Nah, tipsnya mungkin Ustazah atau langkah yang bisa kita lakukan bahwa kita perlu mensuasanakan Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah begitu Ustazah. Enggak? Hmm, hmm. Benar ya. Target kita nanti, makanya kan ini target ya. Target kita nanti emang tidak hanya mengajarkan anak pandai berpuasa, gitu ya. Bisa menahan makan dan minum dan segala yang membatalkan, dan juga tidak hanya tilawah Al-Quran, ya, atau sholat tarawih misalkan ya. Ya tidak hanya itu. Tapi karena ini juga Syahrul Tarbiyah itu ya, bulan pendidikan maksudnya itu, kita juga bisa mendidik anak di bulan Ramadan ini, untuk mendapatkan, goal dari pendidikan itu sendiri, atau tujuan dari pendidikan itu sendiri ya. Di dalam Islam adalah, takwinus syahsiyah Islamiyah ya, terbentuknya kepribadian kepribadian Islam. Apa yang membentuknya itu? Yang membentuknya kan ada 2, adalah pola pikir Islami dan juga pola sikap yang Islami, begitu. Nah, orang tua kan, tadi kita sudah, bahas itu ya, bahwa orang tua itu di Ramadan itu seharusnya dan memang kebanyakan karena power Ramadan itu, dia, satu kondisi yang paling siap sebenarnya, di dalam sisi kesolehan ya, kesolehan ayah bunda itu. Nah, akan mengurangi ego-ego dan emosinya kan biasanya ya, karena menahan diri ya dari hal-hal yang merusak puasa gitu. Nah, itulah kondisi yang paling, siap dalam mendidik anak, yang seharusnya di bulan-bulan lain itu juga begitu gitu ya. Di saat ayah bunda itu, eee, penuh dengan, kesadaran ruhiyah ya, kesadaran berhubungan dengan Allah, ya ketika ayah bunda punya idrok silabillah ya, kesadaran berhubungan dengan Allah dalam mendidik anak, nah disitulah posisi yang terbaik sebenarnya dalam pendidikan anak tadi. Ya, jadi tidak marah-marah kan, tidak marah-marah, tapi bagaimana membentuk, pola berpikir, Islami anak, mencerdaskan anak dengan Islam kan begitu. Mengokohkan kembali akidah Islam Ananda, kemudian meletakkan basis-basis akidah Islam itu dalam proses berpikirnya, kemudian mengajarkan kepada Ananda setiap ada problem dalam kehidupan mereka, apakah di rumah, konflik saudara misalkan ya, atau konflik teman dan sebagainya. Kita mengajarkan dia bagaimana menyelesaikan itu dengan solusi Islam. Nah, itulah bekal yang sesungguhnya ya bagi anak-anak tadi. Ya, sehingga nanti, apa namanya, kaidah berpikirnya tadi, landasan berpikirnya tadi itu adalah, akidah Islam. Maka di sinilah kan ya ada pendidikan berbasis akidah ya, berbasis akidah Islam. Nah, kita sedang banyak menderaskan sakofa Islam juga pada bulan Ramadan ini ya, sakofa-sakofa Islam itu. Nah, sakofa Islam tadi itu membentuk langsung sahsiah Islamiyah sebenarnya. Ya, membentuk langsung pola berpikir, juga membentuk langsung pola sikap. Ya, pemikiran yang berpengaruh itu nanti akan, lahir dalam suatu amal ya, lahirlah amal soleh, ya, amal soleh. Jadi goal pendidikan Islam itu sama juga dengan membentuk anak soleh sebenarnya ya, membentuk amal soleh, anak-anak yang soleh gitu, atau anak-anak yang qurrata a'yun, ya, anak-anak yang imamul muttaqin. Nah itu, sesungguhnya yang hendak kita
capai juga ya di bulan Ramadan itu lebih tinggi dari sekedar mengajarkan puasa begitu. Lebih tinggi dari sekedar mengajarkan anak-anak itu untuk tilawah Quran atau tahfiz atau belajar sahur dan belajar berbuka belajar sahur misalkan ya, atau misalkan ya belajar berbuka gitu ya, bagaimana berbuka yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya sekedar ini ya, kalau pas buka itu, oh dia makan segalanya kan gitu ya, yang, beli gitu ya, kemudian itu, oh dimakan akhirnya nggak kemakan, mubazir. Nah, bukan begitu gitu ya. Kalau ini adalah bulan pendidikan juga itu ya, bulan pendidikan bahwa, makan yang segini cukup gitu kan ya, takjilan dulu, kemudian sholat, ya begitu tuh sholat tarawih misalkan ya, terus baru makan yang berikutnya misalkan. Itu tuh kan, membuatkan pola ya sebenarnya kepada anak. Baik itu pola berpikir maupun, pola sikap mereka. Nah, inilah, satu hal yang penting dipahami oleh setiap ayah bunda gitu ketika mendidik anak di bulan Ramadan itu, ya meningkatlah sahsia Islamiahnya itu ya, meningkatlah, kepribadian Islamnya. Secara keilmuan dia, dapatkan lebih lebih banyak, lebih tinggi, kemudian secara sikap pun banyak perubahan gitu ya. Banyak perubahan yang terjadi pada dirinya itu karena pengaruh-pengaruh dari, apa tadi ya, apa yang dia pengalaman berharga bagi dia selama selama Ramadan tadi. Ya ini, ya jadi, ayah bunda juga harus hati-hati dengan di ujung-ujung Ramadan ya. Heeh, dan pas pas lebaran misalkan ya, itu di ujung-ujung Ramadan itu kan ada yang seharusnya itu malamnya itu loh, TVK itu harus kan malam Lailatul Qadar gitu kan. Ya, tapi anak, malamnya itu bisa kita bawanya misalkan Lailatul Bakar alias mungkin nyiapin kue gitu ya. Lebih banyak bakar-bakar kue daripada, ibadah di situ gitu ya, berlomba, beribadah atau bawa jalan-jalan ke mall, beli apa segala dibeli kan gitu ya, seperti itu. Persiapan kayak gitu. Bukan, harusnya kan kekhusyuan di 10 hari terakhir itu harus lebih meningkat harusnya, ya harus lebih meningkat gitu. Nggak usah dulu deh pikirkan, mall gitu, diskonan. Kalau tadi kita mikir diskonnya yang kayak gitu ya, harusnya kan untuk ibadah Ramadan juga, lebih-lebih begitu ya. Nah ini mikirkan, banyak tawaran-tawaran lah kapitalisme ya, memang banyak menawarkan kita untuk menjadi sosok yang konsumtif gitu, jadi anak-anak juga konsumtif ya karena banyak dapat uang juga ya pada hari itu, tidak belajar untuk menata keuangan atau berhemat. Nah ini itulah disebutnya bulan tarbiyah itu sesungguhnya ya, jangan sampai dihancurkan lagi ketika udah di akhir Ramadan atau hanya bertahan di awal saja, tapi kesini udah melempem lagi gitu ya, enggak ya, harusnya makin ke sini tuh makin bagus gitu ya kualitasnya itu, begitu. Nah inilah tugas kita, memang nggak mudah Tevika ya, karena godaan-godaan sana sini. Godaan-godaan itu, depan, belakang, samping, kanan, kiri gitu ya. Namanya setan dengan malaikat itu kan tarik menarik ya. Surga dan neraka itu tarik menarik. Tapi memang Allah, ciptakan kodarnya, tarikan ke arah neraka itu jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat gitu ya. Karena, ini ya, sesuai dengan hawa nafsu gitu ya, sesuai dengan hawa nafsu gitu ya. Nah kalau tarikan surga itu kan nggak sesuai dengan hawa nafsu ya, butuh sebuah pemahaman ya, butuh sebuah pemikiran untuk beristiqomah di jalan ketakwaan itu gitu ya. Nah ini yang kita maksud itu adalah bahwa Ramadan itu juga bulan bulan tarbiyah ya. Intinya goal pendidikan tadi, anak kita soleh, anak kita takwa, anak kita memiliki kepribadian Islam itu bisa kita capai. Tidak hanya anak-anak mungkin ya, ayah bundanya juga gitu.